biarpet, suara yang saya dengar biarpet terus. Betul ya? Ya bukan milik saya juga, kan milik Allah semuanya. Kan ini kita semuanya niatkan ibadah. Siapapun nanti kita harus lebih galak lagi untuk mengejar pelanggar-pelanggar pencemaran lingkungan hidup. Ratusan ribu hektar ya. Saya punya lahan tambang, betul. Tapi ya nggak ratusan ribu hektar lah. Bukan HGU juga ya? Nggak juga. Ya, tambang batu bara biasa. Ya, itu salah satu karya Mas Dandi di pemilu sebelumnya yang cukup menyita banyak perhatian. Dan saat ini mungkin teman-teman yang sudah pernah menonton atau punya pertanyaan tentang karya-karya Mas Dandi yang bagaimana sih membuat cerita-cerita di daerah, karena Mas Dandi ini sudah melalui 2 proyek yang boleh dikatakan berhasil ya, ekspedisi Zamrud Khatulistiwa, kemudian ekspedisi Indonesia Biru. Mungkin the next ekspedisi Indonesia Timur ya Mas. Nah, jadi mungkin kita bisa membahas lebih lanjut lagi, Mas, terkait dengan hal-hal apa saja yang bisa kita pelajari dari perjalanan Mas Dandi sebagai seorang jurnalis investigasi, seorang pembuat film dokumenter. Bagaimana kita mengelola sensitivitas kita melihat problem-problem di lapangan untuk kemudian kita sampaikan untuk menjadi informasi yang bisa membawa perubahan di daerah tempat kita bekerja masing-masing. Silakan, Mas Dandi. Baik, terima kasih Mbak April. Selamat siang dan selamat sore kawan-kawan semuanya yang di Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan Indonesia Timur. Ini kayaknya semua Indonesia Timur ya, Maluku dan Papua. Terima kasih, saya senang bisa kenalan dan bergabung dengan kawan-kawan semuanya. Mohon maaf nanti kalau suaranya kurang terlalu clear karena saya ada di tempat umum. saya sedang menepi ini. Tapi mudah-mudahan representatif ya untuk forum kita sore hari ini. Saya ingin langsung mulai saja dengan berbagi slide ya supaya lebih interaktif. Tapi intinya begini sebenarnya ingin saya sampaikan. Saya diminta untuk ya sharing dengan kawan-kawan tentang pengalaman bagaimana memproduksi konten yang sebenarnya by nature ini bukan jenis konten yang akan mudah mendapatkan audiens gitu ya. Ini konten-konten lingkungan ini kan bukan seperti gosip kawin cerai artis ya yang audiensnya pasti banyak gitu ya. Kemudian isu lingkungan ini juga bukan cerita politik yang penuh gosip yang bisa memudahkan dukungan sentimen dan segala macam. Lingkungan juga bukan jenis isu-isu seperti agama yang sering menimbulkan sumbu pendek dan cepat menimbulkan perdebatan sosial gitu ya. Jadi ini tantangannya ada di situ. Bagaimana isu-isu yang sebenarnya nggak terlalu mudah untuk diterima oleh audiens
justru kita butuh usaha lebih keras, butuh effort lebih keras untuk membuatnya menjadi lebih lebih mudah diterima oleh orang di tengah perhatian orang yang lebih kompleks. Itu faktor kedua ya. Jadi faktor pertama tadi adalah isunya sendiri nggak mudah untuk atau nggak mudah berkompetisi dengan jenis isu-isu lain ya, kayak seperti hiburan, politik begitu ya, kemudian sentimen agama dan segala macam, itu jenis isu-isu yang lebih mudah trending ya. Atau hal yang lucu gitu ya, yang sensasional gitu ya, atau sesuatu yang misalnya bikin iba ya, orang Indonesia kan cepat iba ya, kalau ada story yang sangat humanis gitu, waduh langsung gitu, heboh rame gitu ya. Yang kedua adalah ada kompetisi dalam perhatian orang ya. Jadi teman-teman sekarang mengikuti acara ini mungkin ya, ada yang memang ingin tertarik, ada yang memang karena disuruh, ada yang memang karena nggak enak misalnya. Jadi nah itu menggambarkan prioritas dan perhatian. Kita hidup sehari-hari itu punya prioritas perhatian, kira-kira gitu ya. Teman-teman mungkin sekarang lagi mikirin tentang waktunya bayar kontrakan misalnya, atau lagi mikirin tentang waktunya nyicil motor gitu misalnya. Tiba-tiba diajak ngomong perubahan iklim, gitu. Tiba-tiba ada tontonan tentang perubahan iklim. Gitu. Ada yang sedang patah hati, gitu ya. Ada yang sedang berpikir soal bagaimana studi saya, bagaimana keluarga saya, anak saya dan segala macam. Jadi ada problem-problem hidup sehari-hari yang dialami oleh banyak orang. Lalu tiba-tiba kita datang menyorongkan masalah lain ya, yang lebih gede gitu kan. Jadi bayangin di tengah-tengah kita sedang punya masalah sendiri, kita disuruh ngomongin naiknya permukaan air laut, deforestasi Indonesia gitu ya, sampah plastik dan saset gitu misalnya, apapun gitu ya, tentang overfishing gitu, tentang polusi udara gitu, tentang kualitas air gitu. Bayangin gitu, di tengah kita lagi mikirin waktunya bayar kontrakan gitu, atau waktunya gaji naik kok nggak naik gitu, tiba-tiba kita dikasih isu soal hal-hal yang lebih mengerikan, lebih gede gitu ya, tapi kita nggak bisa mencernanya gitu, karena tadi kita sendiri punya masalah. Jadi dua karakter itu sebenarnya yang selalu kami ingat setiap memulai mendesain sebuah cerita ya, sebuah film gitu, atau sebuah narasi gitu ya. Jadi yang pertama adalah isunya sendiri nggak populer gitu ya. Yang kedua tadi penonton sendiri perhatiannya beragam. Terus yang ketiga adalah kompetisi dengan trending lain, dengan headline lain kalau di media. Teman-teman sudah bikin film, sudah menyiapkan artikel, sudah menyiapkan esai foto, sudah menyiapkan laporan publikasi, sudah menyiapkan hasil penelitian untuk dirilis, gitu ya, atau sudah menyiapkan press conference, gitu ya, atau sudah menyiapkan konten untuk posting, udah keren banget lah. Tiba-tiba Megawati Soekarno Putri pidato kayak begitu, langsung trending bubar, langsung semua berubah. Gitu ya. Atau tiba-tiba ada skandal artis, gitu, atau ada yang kena narkoba, ketangkap polisi, atau ada yang tiba-tiba cerai atau macam-macam. Jadi di topik pertama tadi itu tiba-tiba dia menjadi trending di saat kita membutuhkan perhatian publik. Makanya kemudian faktor ketiga itu adalah timingnya. Ya. Jadi kalau di summarize lagi, yang pertama adalah karakter isunya. Karakter isu teman-teman ini, ya kalau teman-teman bukan fansnya Greta Thunberg ya nggak akan perhatian lah dengan lingkungan kira-kira gitu. Karakter isunya yang pertama. Yang kedua adalah prioritas perhatian publik pada apa yang sedang terjadi pada dirinya gitu ya. Prioritas perhatiannya sedang punya masalah pribadi dan segala macam. Lalu yang ketiga timing. Inilah yang kami selalu formulasikan setiap kami ingin memproduksi sebuah film gitu ya. Baik, saya akan coba mulai. Oke. Sorry. Ya. Jadi
yang ingin saya sampaikan sebenarnya adalah mempublikasi atau memfilmkan masalah-masalah publik ya, dan lingkungan saya pikir adalah satu bagian penting dari public issue. Jadi bagaimana memfilmkan isu-isu publik, karena lagi-lagi ini bukan hiburan, ini bukan cerita non fiksi ya, ini bukan topik-topik yang tadi mudah mendapatkan perhatian oleh publik. Ya tadi sudah disampaikan oleh Mbak April, moderator, bahwa ada beberapa karya yang terkait dengan lingkungan yang kami produksi, yang bahkan produksinya dilakukan selama 1 tahun saja, sepanjang ekspedisi Indonesia Biru tahun 2015. Jadi 12 film ini kami produksi selama 1 tahun, hanya berdua. Ya, tentu setelah itu ada kolaborasi lain dengan banyak pihak, gitu ya. Apa namanya? Sorry. Apa namanya? Yang kemudian membantu produksinya, melengkapi riset, melengkapi footage dan macam-macam yang kami lakukan. Tapi kenapa saya sering menyombongkan dalam tanda kutip produksi 12 film 1 tahun hanya 2 orang? Karena pada dasarnya kita semua sebenarnya bisa dan mudah melakukan ini. Pertama, peralatan sekarang sudah sangat powerful. Satu handphone sudah bisa merekam dengan resolusi 4K bahkan. Satu handphone bisa memiliki 3 lensa bahkan, gitu ya, wide, lensa 50 mili atau standar, dan telefoto misalnya. Jadi itu nggak kebayang 10 tahun lalu kira-kira ya. Dimana kalau kita mau produksi dengan gadget seperti itu, ya kita harus bawa banyak gadget. Gitu ya. Bahkan satu handphone juga langsung bisa untuk mengedit. Gitu. Jadi gadgetnya sangat powerful banget. Gitu. Sehingga hampir setiap orang sekarang punya potensi untuk menjadi content creator dengan standar yang proper gitu, dengan standar broadcast misalnya kalau kita pakai acuan televisi gitu ya. Semua orang sudah bisa bikin konten yang TV look kira-kira gitu, yang kelihatan kayak TV kira-kira ya. Bahkan kalau kita lihat produksi konten di YouTube ya sudah jauh melampaui TV gitu. Nah, jadi ini adalah era di mana kita secara teknologi dan peralatan memungkinkan bikin konten apa saja untuk menyampaikan pesan-pesan, terutama isu-isu lingkungan yang teman-teman geluti. Begitu. Saya sendiri memproduksi semua film ini hanya menggunakan satu kamera utama, kamera profesional utama, itu pun DSLR yang prosumer, artinya semua orang mungkin punya di kantornya begitu ya. Tentu bukan punya di rumahnya, tapi mungkin punya di kantornya gitu. Lalu yang kedua kamera action GoPro gitu. Jadi kamera keduanya hanya GoPro gitu. Jadi itu alat basic banget. Semua traveler, semua YouTuber, semua vlogger punya gitu ya. Jadi ini gambaran bagaimana sebenarnya kalau kita memang mau menekuni di content creation dan kemudian teman-teman memang menjadi bagian dari kampanye besar sebuah isu, saya pikir gadget dan segala macam sekarang bukan masalah. Yang kedua, dengan tim yang hanya 2 orang juga sekali lagi menunjukkan bahwa, atau saya ingin bereksperimen ketika itu, bisa nggak sih bikin film itu nggak perlu mahal dengan banyak kru, ya, tapi impactful gitu. Yang penting dampaknya juga bisa menjangkau publik gitu. Jadi yang penting bukan produksinya, tetapi juga dampaknya gitu ya. Sehingga kami berpikir kalau semua orang bikin film terbentur biaya dan alat, maka film ini akan dikuasai oleh modal-modal besar. Artinya kita ini nggak akan pernah bisa bikin konten yang nyaring gitu, yang kuat gitu. Harus butuh cari modal dulu untuk bisa bikin konten. Kalau itu yang terjadi, akhirnya memang ada dominasi lagi kan dalam konten kita. Selalu ada yang mainstream, selalu ada yang lebih powerful dibandingkan suara-suara yang seperti kita. Jadi sudahlah isunya berat, lingkungan, orang nggak mau cepat relate gitu ya. Yang kedua, produksinya mahal, gitu. Jadi udah makin cilaka 12 lah ini, kampanye lingkungan ini kan. Itu yang ingin kami hapus, momok itu, horor itu ya, ketakutan itu ingin kami retas gitu ya, dengan
memproduksi konten ala-ala traveler gitu. Jadi cukup berdua naik motor gitu ya. Tadinya restorannya sepi loh. Tadinya restorannya sepi banget. Makanya saya pilih di sini. Sorry banget. Jadi berdua naik motor, kemudian kami melakukan perjalanan ini dengan produksi film. Jadi ini sebenarnya adalah bagian dari metode saja untuk menciptakan gimmick ya. Kalau produksi film biasa nggak pakai model ini juga bisa, tapi kita perlu mengumpulkan crowd dulu kan, kita perlu mengumpulkan audiens dulu gitu ya. Jadi ketika itu ya begitu gambarnya seperti ini, yang berkerumun duluan adalah para bikers biasanya, ya teman-teman komunitas bikers tuh yang ngumpul duluan. Lalu saya mulai nerbangin drone dan segala macam, maka yang kumpul mulai komunitas drone gitu ya, komunitas GoPro gitu. Jadi nggak masuk dulu ke substansinya, nggak masuk dulu ke isunya ya. Ini masih bikin gimmick dulu gitu ya. Kan kadang-kadang terbalik ya, kadang-kadang orang konten dulu baru kemudian kemasannya. Ini kami enggak, kami memang memulai dengan kemasan dulu supaya audiens yang ngumpul dulu gitu ya. Kami ingin keluar dari audiens yang selama ini sudah menonton Watchdog gitu. Kita ingin dapat audiens baru, kita ingin menjangkau audiens yang baru. Nah, yang ketiga, tapi tidak hanya gimmick, dengan berkeliling seperti ini, tiba-tiba kami memiliki kompetensi ya, untuk ngomong Indonesia, kira-kira gitu ya. Yang mungkin bahkan presiden pun mungkin belum pernah keliling gitu ya. Dia sering berkunjung ke banyak tempat, tapi nggak berkeliling dengan intens gitu ya. Kapolri mungkin juga sering berkunjung di banyak tempat, tetapi dia nggak mungkin meninggalkan kantor setahun full nggak pulang-pulang ke kantor. Jadi dengan metode seperti ini, kami membangun gimmick, tapi sekaligus bukan gimmick kosong, tapi juga kompetensi gitu. Ya dengan metode ini akhirnya ketika kami ngomong Indonesia, kayak sekarang saya ngomongin Indonesia, teman-teman kan merasa oh ya dia layak ngomong Indonesia karena memang sudah keliling gitu ya. Walaupun saya bukan dari timur misalnya, kalau saya cerita soal Kepulauan Halmahera, Maluku Utara, sampai Pulau Bacan gitu, atau ke Papua gitu ya, teman-teman akan menganggap karena saya pernah ke sana, saya berhak bicara soal itu gitu. Itu yang disebut dengan kompetensi, dan itu penting dalam konten delivery gitu ya, karena orang masih melihat juga kadang-kadang siapa yang menyampaikan pesan. Kalau teman-teman nggak pernah ke sebuah lokasi, tiba-tiba teman-teman bacot soal lokasi itu, ya mungkin orang nggak akan menganggap itu punya kredibilitas. Jadi metode ini sendiri, metode berkeliling ini sendiri tadi, selain untuk eksperimen produksi, bahwa bisa nggak sih kita bikin produksi yang murah, orangnya sedikit, alat prosumer yang ada di toko online, semua alat yang kami pakai ada di toko online, kira-kira gitu. Tapi bikin film atau bikin produksi atau bikin konten yang punya pengaruh yang cukup. Hilang. Sepertinya koneksinya terputus. Tunggu sebentar ya teman-teman. Masih di mute, Mas Dandi. Oke, ya. Sudah ya? Sorry guys. Putus. Oke.
Jadi film yang kami produksi menjelang Pilpres 2014 ya, tentang pertarungan dua kandidat ketika itu. Oke, satu contoh film misalnya Belakang Hotel, ini juga bagian dari eksperimen bagaimana memproduksi konten dengan cara kolaborasi. Ya. Kami ketika itu berkolaborasi dengan teman-teman namanya Warga Berdaya di Jogja untuk mengcapture bagaimana terjadi perebutan air tanah antara warga dengan industri properti dan perhotelan atau industri wisata di Jogja ketika itu. Ini 2014 kami bikin. Karena booming properti di Jogja, kemudian disertai kemarau panjang, kemudian dampaknya adalah banyak sumur-sumur tradisional warga yang tiba-tiba kering. Sumur-sumur yang berusia ratusan tahun yang nggak pernah kering, tiba-tiba kering pada tahun 2014 itu, akhir 2014 itu ya. Dan ini faktor yang kompleks ya ketika itu. Tapi kami ambil bagaimana lokasi-lokasi yang kering ini adalah lokasi-lokasi yang berdekatan dengan ekstraksi air tanah dari industri perhotelan. Berbeda dengan misalnya lokasi, jadi kami cari variabel kontrol misalnya lokasi yang tidak ada hotel gitu, seperti Kota Gede gitu, itu sumurnya ya masih bertahan gitu. Sehingga walaupun ini nggak ilmiah banget kira-kira gitu, tapi dengan melibatkan variabel kontrol, filmnya sudah bisa mendeliver konten bahwa yang sumurnya kering memang patut diduga ada kaitannya dengan hotel di sekitarnya. Sementara yang sumurnya nggak kering memang secara geospasial nggak ada hotel di radius 100 meter dari mereka. Nah, film ini ditonton di balai-balai desa, di balai RW, di pos kamling gitu ya, sampai kemudian kedengeran oleh Sultan. Sehingga Sultan kemudian ikut nonton, dan setelah nonton dia komentar, dia tadi gara-gara nonton Belakang Hotel Sultan jadi sadar. Saya nggak tahu ini basa-basi PR atau apa, masa dia nggak sadar gitu ya bahwa ada korelasi antara perebutan air tanah ketika izin diobral sedemikian tanpa ada studi yang layak tentang daya tampung, daya dukungnya gitu. Tiba-tiba jadi kayak kaget gitu kan, agak aneh juga bagi saya. Gitu. Jadi kira-kira ini yang pertama. Jadi film Belakang Hotel tadi memiliki dampak atau pengaruh, impact and influence ya, karena strategi distribusinya langsung door to door, ya, langsung ke warga gitu ya, lewat community screening. Jadi kami nggak muter dulu festival, kan banyak ya film yang harus muncul di festival dulu supaya dapat exposure. Tapi setelah muncul di festival, dia lupa nggak turun-turun filmnya. Dari festival ke festival aja, sampai nggak turun-turun, sampai melupakan fungsi advokasi publiknya. Nah, kami nggak ingin terjebak dengan kayak begitu. Kami langsung pakai strategi distribusi community screening ketika itu. Jadi jauh sebelum kita heboh dengan nobar-nobar ini, 2014 saya sudah bereksperimen dengan nobar dengan strategi seperti ini. Jadi substansi tentu menjadi bagian yang penting kemudian. Gitu. Jadi strategi heboh seperti apapun, kalau substansinya nggak kuat, ya orang nggak akan saling merekomendasikan. Ini kan terjadi, misalnya kampung A muter, kemudian menganggap kontennya menarik, maka dia akan saling bergosip di kampung yang lain. Kan? Akhirnya kampung B tertarik untuk bikin pemutaran. Jadi kalau cuma strategi distribusi doang, tanpa didukung substansi yang juga kuat, ya dia hanya akan efektif ketika distribusinya diintervensi. Jadi misalnya teman-teman punya duit gede, bikin nobar di mana-mana, ya bisa, kalau kayak gitu bisa. Tapi ketika duitnya nggak ada, apakah distribusinya akan bergulir terus? Itu kan pertanyaan. Maka di bagian itu, kontenlah atau substansilah yang menjadi penggerak distribusinya, bukan lagi uang distribusi atau promosi, ya. Atau penyebaran, program penyebaran. Gitu. Jadi kalau bahkan Watchdog itu selalu Rp0 setiap bikin film, nggak ada budget distribusi. Jadi distribusinya ya diserahkan ke komunitas masing-masing. Gitu. Jadi very organik gitu ya. Kami ingin bereksperimen kalau tanpa intervensi program apapun, tanpa intervensi dana promosi dan segala macam, kontennya sendiri sudah bisa menjadi promotion tools nggak? Kira-kira gitu. Kalau kontennya sendiri sudah bisa jadi promotion tools, berarti film itu secara fundamental nggak perlu dipoles gitu, nggak perlu dikasih topping, nggak perlu dikasih bumbu yang aneh-aneh gitu ya. Filmnya sendiri sudah menjadi raw food yang keren gitu. Ini kayak ibarat bikin kaviar kan, jangan dikasih saus tomat kaviar kan, atau
cakalang yang fresh itu kan nggak usah dikasih bumbu macam-macam kan, sudah enak gitu ya, sama kayak salmon dan semua yang bisa dimakan mentah dengan enak. Kira-kira itu targetnya. Jadi memproduksi, kalau diibaratkan kuliner ya, memproduksi makanan yang tanpa diolah sudah enak kira-kira gitu ya. Apalagi diolah kira-kira gitu. Ini kalau teman-teman di Papua kan sering ada joke gitu, atau di timur gitu ya, seperti makan babi. Babi itu salah masak aja enak, apalagi masaknya benar. Jadi ya kira-kira gitulah ya. Kira-kira kita bikin jenis-jenis makanan yang nggak usah banyak tingkah, nggak usah banyak nyari influencer dan segala macam. Itu film sudah bisa jadi influencer untuk dirinya sendiri. Itu ya. Apalagi ditambahin dengan tadi influencer. Jadi kayak misalnya Sexy Killers itu kan contoh bagaimana orkestrasi yang gede skala kolaborasinya gitu ya. Ada teman-teman Greenpeace di situ terlibat, teman-teman Jatam ya. Semua teman-teman komunitas masuk di bagian distribusinya ya. Jadi itu baru eksperimen yang nanti akan saya jelaskan lagi. Tapi ini adalah basic. Ketika setiap teman-teman ingin bikin campaign, ingin bikin konten, ingin bikin publikasi atau apapun, baik dalam bentuk film apapun ya, 3 hal ini yang perlu terus dipahami. Jadi harus berakhir pada apa impact-nya, apa pengaruh film kita. Jangan berhenti pada produksi saja. Setelah bikin produksi, setelah bikin substansinya merasa sudah selesai. Enggak, masih ada distribusi lagi. Gimana nyebarinnya? Setelah disebarin, jangan berpikir film itu akan menyebar dengan sendirinya. Jadi perlu ada usaha untuk menyebarkan, bikin strategi. Kemudian baru terakhir adalah teman-teman ukur apakah karya ini punya influence, punya pengaruh. Walaupun memang selalu susah mengukur. Gimana sih mengukur impact gitu ya? Gimana sih mengukur apakah kemudian kebijakan Jogja berubah gara-gara film itu? Nggak bisa juga kadang-kadang gitu ya. Tapi kita bisa merasakan vibe-nya gitu ya, bisa merasakan ya auranya gitu kira-kira, apakah film ini sedang dicerna oleh publik atau di-digest oleh publik. Tapi kalau nggak ada orang ngomongin, orang cuek-cuek aja gitu ya, orang bahkan nggak peduli gitu ya. Kita cuma dapat like, jempol banyak-banyak tapi nggak ada diskusi. Nggak ada yang bikin seminarnya, nggak ada yang bikin skripsinya, gitu. nggak ada yang bikin nobarnya, itu sedih banget gitu. Masa bikin film cuma dapat like 1 juta gitu, ngapain jempol doang 1 juta gitu kalau nggak bikin perubahan gitu ya, kalau nggak bikin public discourse gitu ya, cuma buat seneng-senengan ditimang-timang, ngeliatin, banyak yang like, tapi filmnya sendiri nggak bunyi apa-apa gitu, apalagi nggak ada yang like. Jadi itu hal yang sering kita selalu diskusikan di Watchdog. Nah, sekarang bagaimana memulainya? Yang pertama tentu dari ide ya, dari informasi dan ide. Teman-teman punya ide apa sih? Nah, kalau di jurnalistik itu biasanya ada rumus 5W1H kan ya. What, who, when, where, why, how gitu ya. Nah, ini di level penggalian informasi atau idenya ini kita sedang mencari semua what, who, when, where-nya dulu. Kira-kira gitu ya. Kita belum masuk ke penjelasan why dan how-nya, tapi ini biasanya proses yang kita lakukan untuk kita mau angkat cerita apa nih, kira-kira gitu. Jadi ini yang kita gali awalnya. Jadi saya ambil contoh misalnya waktu ekspedisi Indonesia Biru, pertanyaan-pertanyaan ini coba kami lihat dalam perspektif seperti ini gitu. Data-data informatif sebenarnya yang kita gunakan untuk membangun premis, untuk membangun untuk membangun konklusi sementara ya, untuk membangun hipotesis ya. Kita mau bikin apa nih dengan data ini? Kita peringkat 6 dunia negara paling senjang secara ekonomi, antara yang kaya dengan yang miskin, kita senjang banget ya, indeks Gini kita tinggi banget gitu. Terus ada kesenjangan dalam akses pada aset kekayaan misalnya, atau sumber daya alam atau tanah dan macam-macam ya. Jadi 1% warga bisa menguasai 49% dari total kekayaan nasional. Model-model seperti itu. Terus ada hanya 0,2% warga negara menguasai 74% tanah misalnya. Atau harta 4 orang terkaya setara 100 juta orang miskin. Ini hal-hal yang tadi kita gali untuk info, ini kan info ya, ini info, kita gali menjadi ide, kita transformasikan menjadi ide. Idenya adalah
ya dalam bentuk pertanyaan, kita mau ngapain dengan data ini? Atau kalau difilmin, data ini akan jadi apa ya? Kalau dibikin fotonya, kita akan ngambil foto di mana ya? Gitu. Kalau bikin cerita, kita akan mengangkat apa ya? Jadi berdasarkan data-data inilah kemudian mulai mengembangkan cerita. Ya karena concern kita ketika itu juga pada soal agraria, kemudian kita lihat lagi data konflik agraria, gitu ya. Model-model seperti ini kita kumpulin, ada 450 konflik agraria di tahun 2016 gitu misalnya, melibatkan 86.000 keluarga, 1,2 juta hektar. Ini tentu kalau dilihat dari demografi penduduk kita yang 270 juta, ya ini kecil, gitu kan? Kalau lihat dari itunya ini kecil, gitu kan? Tapi kalau dilihat dari 1 tahun dan segede ini skalanya, ya ini menjadi cerita yang besar gitu ya. Kalaupun nggak besar, ini harusnya besar. Karena isu ini lagi-lagi nggak akan pernah ada di headline media, nggak akan jadi topik podcastnya si Deddy Corbuzier. Jadi ini topik-topik yang kalau memang kita rasa kecil, justru tugas kita untuk menjadikannya gede, kira-kira gitu. Bukan hanya nunggangin trending topik gitu misalnya. Jadi profil seperti ini yang kami gali seperti itu. Ketika itu ya. Aktornya siapa sih? Konflik Afgan. Oh, banyakan warga dan swasta. Gitu. Warga dan swasta itu yang paling gede. Gitu. Makanya kemudian ketika masuk proses identifikasi, jadi setelah menyampaikan informasi dan ide, maka sekarang kita mulai memberikan tafsir kira-kira ya. Kita identifikasi kenapa atau gimana ceritanya kok bisa kayak begitu konfliknya gitu ya, atau datanya. Nah kemudian kita mulai masuk ke studi literatur gitu ya. Kalau tadi cuma angka saja atau data saja atau info saja, sekarang kita sudah mulai baca buku kayak gitu, mulai baca jurnal, mulai baca artikel gitu ya. Oh, tanah bisa dikuasai oleh segelintir orang karena tanah ini sudah dianggap barang privat, bukan lagi barang publik. Kalau di Baduy nggak ada tanah milik pribadi. Kalau di Tenganan Pegeringsingan di Bali nggak ada tanah milik pribadi. Kalau di beberapa masyarakat adat memang nggak ada tanah milik pribadi. Tanah bisa menjadi senjang seperti itu karena tanah sudah menjadi barang privat. Apa akarnya? Ya ekonomi pasar. Karena tanah tidak dianggap lagi sebagai barang modal, tapi dianggap sebagai komoditas. Dia sudah setara dengan uang posisinya, sudah setara dengan handphone. Padahal dia barang modal, dia barang publik bahkan. Nah itu sudah mulai ngomong tentang literatur, sudah mulai ngomong tentang konsep-konsep, tentang disiplin ilmu, ya, tentang pemahaman, bahkan tentang filsafat, gitu ya. Bahkan tentang filsafat. Jadi karena tadi tanah sudah dianggap barang privat, ya sudah, maka penguasaannya tergantung pada akses politik dan kebijakan. Kalau Anda bisa punya akses politik, bisa punya HGU 250.000 hektar, ya Anda bisa menjadi penguasa tanah. Tapi kalau enggak, ya cukup meratap di rumah kontrakan, gitu. Nggak akan pernah bisa punya tanah. Gitu. Dan kemudian kita nggak akan juga bisa beli tanah karena upah kita rendah. Kita kerja aja outsourcing atau bahkan kontrak. Jadi makin jauh dari bisa milik tanah. Karena kita nggak terlalu menguasai tanah, maka terjadilah kesenjangan antara akses urban dan pedesaan. Tinggal di desa bukan berarti punya tanah. Yang banyak tanahnya bahkan orang-orang kota, gitu misalnya. Jadi terus sistem ini kapan akan berakhir? Nggak bisa. Sistem ini dilindungi oleh sistem perpajakan. Makin banyak tanahnya, makin kaya, kadang-kadang pajaknya makin rendah. Dibandingkan kita yang nggak kerasa, bayar pajak tinggi lewat Indomie, lewat beli rokok, itu pajaknya malah lebih tinggi secara persentase dibandingkan pendapatan, dibandingkan mereka yang memang segede itu asetnya. Karena profil pajak kita terendah kedua di ASEAN. Bahkan di dunia resapan pajak kita juga termasuk negara-negara yang rendah mendapatkan pajak, merendah dalam menarik pajak, walaupun indeks Gininya tinggi atau kesenjangan sosialnya tinggi. Nah, maka terjadilah konsentrasi kepemilikan tanah. Jadi ini menjelaskan konsep-konsep ini, menjelaskan atau akar masalah ini atau
hubungan dengan masalah lain, menjelaskan kenapa kenapa kemudian profil kita seperti ini. Profil kita seperti ini. Jadi ini data awal, kemudian kita membaca-baca, ini berusaha menjelaskan. Jadi elemen why-nya. Lalu kemudian yang ketiga, dalam tadi membangun sebuah premis untuk film, atau untuk karya-karya Watchdog terutama. Sorry kalau saya contohnya bias film ya, karena ini yang saya tahu. Mungkin teman-teman bisa memproyeksikannya ke banyak hal ya, bisa ke artikel, bisa ke esai foto, bisa ke TikTok, silahkan. Ya, kreativitas tanpa batas. Tapi intinya ini pengalaman kami. Nah, yang ketiga baru kita kalau begitu kita mau ngomongin apa? Jadi word sekarang sudah word apa ya? Sudah beda dengan word yang pertama. Yang pertama tadi word data, sekarang sudah word apa? Kita mau ngomongin apa sekarang? Setelah kita tahu informasinya, kita tahu literaturnya, atau kita tahu konsep-konsepnya, kita tahu latar belakangnya, kita tahu akar masalahnya. Lalu apa? Kita ada di pihak mana kira-kira gitu ya? Kalau kasarnya ya, kita mau di pihak yang bisa 1% tadi, atau yang 99%, kira-kira gitu. Ini sudah soal perspektif dan soal angle. Ini yang sering diributkan oleh orang. Kenapa Watchdog nggak cover both side? Kenapa Watchdog nggak memberi ruang kepada semua orang, atau pemerintah atau perusahaan? Kenapa Watchdog ngasih ruangnya ke petani kendeng, ke petani wadas, ke warga Sangihe, ke teman-teman di Merauke, di Marga Mahuse, misalnya. Kenapa tidak mencakup semua hal, atau katanya jurnalisme misalnya. Nah, ini yang mau dijawab. Jadi kami melihat bahwa ketika itu kita akan berpihak dan kemudian menawarkan solusi dengan konsep blue economy yang ketika itu saya pelajari dari Gunter Pauli gitu. Ini sebelum ekspedisi kami baca-baca soal blue economy kira-kira gitu ya. Jadi perspektif yang kita ambil, keberpihakan yang kita pilih adalah public base, dan perspektif yang kita pakai adalah blue economy untuk tadi menjelaskan fenomenanya dan kemudian menawarkan solusinya. Intinya blue economy ini ya zero waste gitu kira-kira ya, kasarnya gitu ya. Ekonomi itu harus berputar, harus sirkular. Setiap surplus harus menjadi input baru. Gitu. Nggak boleh ada surplus yang diakumulasi kira-kira gitu ya. Jadi semuanya berputar. Tadi karena kita udah kadang ngomongin masak babi, sekarang contohnya babi. Kotoran babi bisa jadi biogas. Ya. Ada di salah satu film kami, pipis, pups, dan pupuk yang di Sumba, ya kotoran babi jadi biogas. Lalu ya biogas tadi menghasilkan energi, ya. Menghasilkan energi bisa untuk memanaskan air, bisa untuk bikin kopi, bisa untuk masak ikan, gitu ya. Kemudian ampas kopinya bisa untuk menumbuhkan tanaman, gitu kira-kira ya. Air yang kita gunakan bisa kita kembalikan ke bumi dalam bentuk biopori, gitu ya. Ikan yang kita konsumsi menjadi energi, sisanya bisa untuk makanan babi lagi, gitu ya. Lalu kemudian tanaman menghasilkan banyak bahan seperti misalnya katakanlah jerami atau yang bisa digunakan untuk bahan rumah, atau tanaman juga menghasilkan ekonomi buah-buahan, tanaman menghasilkan pupuk juga gitu. Jadi pada ujungnya kita akan ada dalam situasi di mana konsep pembangunan harusnya didesain dengan memperhatikan semua input dan output secara seimbang, kira-kira gitu ya, secara akademik ya. Jadi dari situ kemudian blue economy ini, misalnya ketika kita menggunakan perspektif blue economy tadi misalnya, kita akan punya pandangan yang berbeda setelah melihat peta seperti ini. Kalau sebelumnya kita melihat peta seperti ini, wah ini kesenjangan pembangunan. Yes, betul, ini kesenjangan pembangunan. Di malam hari kelihatan Jawa lebih terang gitu ya. Jangankan ngomongin Papua atau yang lain gitu ya.
Kalimantan yang punya batu bara aja masih gelap. Jadi Kalimantan yang punya batu baranya aja masih gelap. Ya, jadi semua yang ada di Kalimantan itu untuk menerangi Jawa, kira-kira gitu. Kalau perspektif kita pembangunanisme, ya kita hanya melihat ini oke, kita harus bikin semuanya terang, kira-kira gitu ya. Tapi dalam blue economy kita diajak berpikir agak berhati-hati, terutama ya sebenarnya bukan hanya blue economy ya, dalam perspektif lingkungan pun kita kemudian berpikir gila ya gitu. Ini yang terang baru Jawa begini aja, Kalimantan, Sumatera sudah sehancur itu untuk batu bara. Apalagi kita bikin terang semua, mana yang hancur itu, misalnya, atau berapa yang hancur. Disinilah kemudian kita berpikir tentang diversity energi, kan, keberagaman energi. Kalau kita mau kasih terang semua Indonesia dengan batu bara, ya pasti hancur. Tapi kita harus berpikir bagaimana selain batu bara ada energi lain yang kita gunakan untuk sumber listrik, misalnya. Nah, yang tadinya kita punya perspektif yang tunggal gitu misalnya, atau konvensional melihat ini sebagai kesenjangan pembangunan, tapi kita sekarang melihat ini sebagai tidak lagi hanya kesenjangan pembangunan, tapi juga nggak cukup hanya dengan memeratakan yang terang, tetapi diterangi pakai apa? Ya, kalau cuma memeratakan yang terang, ya kita tinggal mengorbankan satu Kalimantan lagi gitu misalnya, untuk bikin semua terang. Tapi kalau kita berpikir bagaimana bikin terang tetapi juga di saat yang sama tidak merusak lingkungan, itu baru perspektif yang baru, gitu, atau blue economy tadi. Nah, jadi itu yang kemudian ya mengejawantah ya apa muncul dalam film seperti Sexy Killers ini. Jadi dari perspektif seperti ini kemudian kita mengajak orang berpikir, apa benar kita mau bikin semua terang tapi dengan batu bara? Itu yang jadi kita ajak orang ngobrol, kita ajak orang publik untuk berdiskusi gitu ya. Apa saja yang perlu kita lakukan kalau memang benar tujuan kita ingin bikin semua terang, ya saya pikir semua orang ingin terang gitu ya. Tapi bagaimana kita menuju jalan itu? Itu kira-kira proses berpikir dari sebuah informasi menjadi ide, menjadi perspektif, lalu menjadi sebuah karya. Ya ini salah satu matrikulasi bagaimana kita, ini contoh misalnya yang ke bawah ini adalah tadi elemen-elemen tadi, apa siapa di mana gitu ya. Kalau yang ke samping ini, yang horizontal ini adalah sedalam apa kita mau bahas gitu ya, sekompleks apa masalahnya kita mau bahas. Lalu makin ke kanan durasinya akan makin panjang. Jadi misalnya kayak tawuran. Gitu ya. Kalau kita menganggap tawuran ini soal moralitas atau pendidikan rohani, mungkin ya sudah selesai di situ. Tapi kalau kita coba tarik lagi ke tawuran sebagai psikologi, ya ada psikologi massa, ada psikologi masa remaja, gitu, ada psikologi kerumunan, itu akan lebih kompleks lagi. Atau kalau kita tarik lagi, misalnya ke keamanan masyarakat dalam akses senjata tajam, misalnya, ini akan lebih kompleks lagi. Jadi semakin kita tarik masalahnya, itu berarti durasinya akan semakin panjang. Yang kita bahas akan semakin kompleks. Jadi ini ya, ini matrikulasi nanti teman-teman saya akan share ini ke teman-teman setelah sesi. Nah, maka terakhir sampailah kita pada yang tadi sering saya sebut premis. Apa sih premis atau pesan apa sih yang mau kita sampaikan di karya-karya kita itu? Kita mau ngasih pesan apa sebenarnya? Ini paling penting karena kalau kita nggak bisa merumuskan premisnya, ya kita juga akan tersesat, gitu ya. Apalagi berkaitan dengan file video yang banyak, gitu ya, bahan riset yang banyak, bahan-bahan bacaan yang banyak. Kalau kita nggak disiplin dengan premis yang mau kita sampaikan apa, ya kita akan tersesat juga. Saya bayangkan seperti Sexy Killers itu sekitar 10 terabyte videonya. Ya. Jumlah klip videonya sekitar 23.000 klip yang harus ditonton satu persatu. Itu kalau kita nggak punya premis, nggak tahu apa yang mau kita sampaikan, kita bisa tersesat di antara ribuan video itu.
dan kita akhirnya bikin film yang kita nggak kehendaki karena kita nggak solid dengan idenya apa. Nah, jadi misalnya premisnya untuk Sexy Killers misalnya adalah kebijakan energi berbasis batu bara berdampak buruk bagi lingkungan dan kehidupan masyarakat. Tapi kebijakan ini tidak akan mudah berubah sebab para elit politik punya potensi konflik kepentingan. Itu premis. Jadi kita bilang ini jenis energi yang merusak lingkungan dan melanggar HAM di banyak tempat. Tapi kita nggak akan lihat perubahan deh. Jangan mimpi berubah deh. Karena orang yang mutusin energi ini, mereka pengusahanya. Orang yang bikin keputusan ini ya mereka yang punya bisnisnya. Itu premis dari Sexy Killers. Jadi dalam satu kalimat harus bisa dirumuskan. Teman-teman bikin film sekompleks apapun, serumit apapun, bikin karya seheboh apapun, bikin penelitian, bikin artikel serumit apapun, harus tetap bisa di summarize, harus tetap bisa diringkas dalam satu kalimat. Jadi kan sering latihannya begitu ya. Coba sampaikan dalam satu kalimat. Sorry. Kalau kita kesulitan merangkai dalam satu kalimat, berarti kita belum solid di pikiran kita. Itu ini. Ya, ini tadi ya, sama. Jadi kita punya pesan, kita cari mediumnya apa. Bisa teks, bisa audiovisual. Kami memilih audiovisual, dokumenter bahkan secara spesifik, bukan film fiksi, bukan film apa. Kita punya style sendiri, ya, dokumenter, tapi kita punya style, jadi makin spesifik ya, makin spesifik. Terus kita punya target audience, target penontonnya siapa. Jadi makin spesifik, makin baik. Supaya kita bahkan memilih istilah juga lebih tepat gitu kan. Kalau target film kita untuk anak-anak, kita nggak akan pakai bahasa oligarki, kita nggak akan pakai bahasa yang aneh-aneh. Kalau targetnya untuk masyarakat umum, ya jangan sekali-kali pakai istilah global warming gitu, atau gas rumah kaca, membingungkan gitu. Itu abstrak buat orang-orang. Jelaskan saja itu apa itu gas rumah kaca. Jelaskan dulu apa itu global warming gitu, dalam bahasa sederhana. Jadi itu terkait dengan audiens target. Target audiens juga menentukan distribusinya mau seperti apa. Kalau target penonton kita ibu-ibu arisan misalnya, tentu jalur distribusinya harus kita pikirin supaya film ini menjangkau ibu-ibu arisan, misalnya. Atau bapak-bapak pengajian itu misalnya, atau jamaah gereja misalnya. Ya kita harus pastikan bahwa film ini nyampe ke jamaah gereja. Maka distribusi menjadi bagian dari perumusan strategi filmnya. Lalu treatment ini kemasan ya, bagaimana kita mengolah karya kita. Gitu ya. Tadi kalau misalnya mau ke anak-anak, ya treatmentnya harus banyak warna, gitu ya. Contohnya ya, kalau bikin gambar ya harus banyak warna yang warna-warna yang cerah, yang kuat. Gitu ya. Kalau bikin konten untuk anak-anak, ya warnanya jangan hitam, putih, grey. Warnanya ya setidaknya warna-warna pelangi lah, gitu ya. Warna-warna pastel gitu. Itu treatment. Demikian juga dengan musik, tidak hanya kalau untuk ibu-ibu ya musiknya apa gitu yang cocok gitu ya. Atau untuk masyarakat kelompok tertentu mungkin musiknya apa gitu. Itu treatment. Nah, itu juga mempengaruhi distribusinya. Nah, setelah itu setelah kita rilis ya kita tentu mengharapkan ada public discourse ya. Public discourse itu perdebatan publik atau obrolan publik gitu ya. Omongan dari satu orang ke orang lain, sharing pemikiran, bahkan mungkin debat di media sosial, kata-kataan di media sosial gitu. Dulu zaman Sexy Killers kan ramai banget ya, antara yang pro Sexy Killers sama yang anti Sexy Killers. Jadi semua banyak banget. Itu public discourse. Itu hal yang positif ya. In a way, artinya film kita mendapat perhatian orang. Gitu ya. Itu maksudnya ke sana. Lalu terakhir ya, syukur-syukur berakhir pada perubahan. Gitu ya. Entah perubahan perilaku, minimal perubahan pola pikir. Gitu ya.
Kalaupun nggak ada perubahan hari ini, ya mungkin beberapa ratus tahun kemudian nggak perlu kecil hati gitu kan. Ya bahkan misalnya di agama saja ya, di Kristiani saja misalnya kan, itu kan baru mempengaruhi Romawi 200 tahun kemudian, 200 tahun setelah Yesus kan, baru menjadi agama negara. Jadi nggak harus terjadi di masa kita kok gitu. Tapi supaya nggak frustasi aja sih sebenarnya ini. Tapi intinya mungkin suatu saat akan lahir generasi yang lebih terbuka pikirannya, dan ketika menonton film kita, respon mereka akan berbeda dengan respon Jokowi atau Prabowo sekarang, atau respon Megawati sekarang gitu misalnya. Ini yang kita harapkan. Jadi karena konten ini kan kita asumsikan abadi, ya tentu nggak seabadi lukisan di Goa atau nggak seabadi hieroglif di Mesir gitu. Karena kita nanti akan simpan semuanya di cloud kan. Nah, terakhir adalah distribusi sebagai pesan. Jadi distribusi, kita bisa gunakan distribusi juga sebagai penguat film. Ya misalnya ini, ya, Sexy Killers itu dirilis oleh petani dan nelayan yang menjadi korban PLTU Batam, punyanya Adaro, punyanya Sandiaga Uno dan gengnya. Jadi mereka lah yang merilis film ini ke YouTube. Ya, jadi ini kayak simbol bahwa mereka selama ini nggak bisa melawan, ya mereka mungkin bisa melawannya dengan membuat propaganda yang berpihak kepada mereka, dan propaganda itu worldwide gitu, ditonton oleh orang seluruh dunia. Dan ya lumayan lah PLTU Batang ditunda lagi pengoperasiannya gitu ya, walaupun belum tentu belum tentu karena film ini, tetapi ini bagian dari cara kita membesarkan juga hati masyarakat gitu ya, hati para korban ini, bahwa mereka masih bisa punya peluang untuk melawan walaupun dengan cara yang ya lewat publikasi seperti inilah. Jadi melibatkan mereka dalam distribusinya. Ini juga akan menguatkan kolaborasi tadi antara film dengan subjeknya tidak berjarak, antara film dengan isunya lebih blending gitu ya, dan mereka merasa menjadi bagian dari film ini. Tidak hanya sebagai subjek yang disyuting, tetapi menjadi agent distribution dari film itu sendiri. Ini bagian dari tadi distribusi juga pesan itu sendiri. Ya karena waktu itu juga didesain dengan distribusi yang kolaboratif tadi, yang gede ya, maka ya gede juga gitu, reach out-nya, jangkauan audiensnya juga besar. Ya dia menjadi simbol. Jadi ini kayak satu site di Bandung, kampung yang digusur, film ini diputar di lokasi itu. Jadi dia menjadi kayak ambassador gitu pada isu sosial. Jadi film ini bahkan dijadikan simbol gitu, bukan lagi tontonan. Jadi saya juga merasa terhormat mendapati bahwa banyak film-film watchdog yang kemudian diperlakukan seperti ini, diputar di tempat di mana perlawanan warga terjadi. Jadi walaupun ini bukan tambang, ini jelas-jelas Bandung, kota fashion, kota mode gitu ya, kota gaul gitu ya. Tapi filmnya tentang batubara di Kalimantan yang nun jauh di sana, yang nggak terkait dengan mereka langsung gitu ya. Tetapi lagi-lagi mereka menemukan representasi di sini. Mereka menemukan keterwakilan masalah di sini. Sehingga mereka menjadikan lokasi ini, orang-orang ini punya ya relate dengan film yang walaupun lokasinya di Kalimantan dan tempat-tempat yang jauh gitu ya. Sama ya, jadi distribusi film ini pun bahkan ketika itu sebelum di bioskop ya kami putar dulu di lapangan Fathahilah di Jakarta gitu ya. Jadi ketika itu perjanjian kami dengan 21, premiernya bukan di Epicentrum, teman-teman. Jadi Epicentrum itu bioskop yang sering dipakai untuk premier di Jakarta. Kalau ada film yang premiernya di situ pasti prestisius, kira-kira gitu. Nah kami 21 nggak mau, saya mau film ini premiernya di lapangan terbuka. Lagi-lagi untuk eksperimen ya. Kalau di lapangan terbuka dengan 3.000 orang nonton dokumenter, 3.000 orang nonton dokumenter di lapangan terbuka, dan mereka bisa menangkap pesannya, bagi saya, apalagi yang di bioskop, yang environment-nya lebih gelap, audionya lebih jernih, pasti akan lebih mudah lagi ditangkap.
di tempat terbuka saja filmnya bisa ditonton gitu. Jadi ya kira-kira itu ya. Jadi contoh-contoh lain bagaimana distribusi tadi menjadi bagian dari pesan itu sendiri. Ya, kita putar film Rayuan Pulau Palsu tentang reklamasi Jakarta, ya di tempat kampung nelayan yang direklamasi. Tapi di saat yang sama ada yang memutar film ini di kota yang bahkan nggak punya laut, kayak di kota Metro di Lampung, gitu. Dan penontonnya juga sama besarnya. Atau ya kemudian dibahas di ruang-ruang akademik. Jadi kalau ini sudah kami anggap bonus ya, karena ini bukan target audiens film Rayuan Pulau Palsu, gitu. Tapi kemudian menjadi kajian tentang kebijakan publik, kajian tentang kebijakan pantai gitu ya, pembangunan di kota gitu ya, itu jadi kajian di beberapa kota, karena Singapura jelas misalnya negara yang juga dibangun di atas reklamasi. Jadi film ini kemudian dianggap relate dengan Singapura, walaupun ini bukan target audiens kita. Target audiens kita ya ini gitu, masyarakat di pesisir, supaya mereka bisa mendiskusikan masalah mereka dan bisa lebih dekat dengan isu mereka. Sama dengan film Jakarta Unfair soal penggusuran Jakarta juga kami anggap bonus ketika dibahas di banyak-banyak kampus di luar negeri tentang tadi ya, tata ruang, tentang studi perkotaan dan lain-lain. Yang bikin mereka ini kolaborasi produksi ketika itu bahkan bukan saya sutradaranya ini Cindy dan si Duha ini anak UMN, anak UI, masih kuliah. Mereka saya ajak kolaborasi untuk bikin, saya hanya supervisi saja gitu. Mereka yang mengeksekusi film ini. Jadi artinya apa? Lagi-lagi membuktikan eksperimen bahwa siapa saja bisa bikin film dengan dampak yang juga besar gitu ya, dengan dampak yang kuat. Kalau tadi rumus-rumus tadi itu rumus-rumus ini 1, 2, 3, 4, 5 ini diperhatikan gitu ya. Jadi ini bukan soal ini Mas Dandi kan karena sudah pengalaman, enggak, ini matematika aja gitu. Kalau teman-teman benar-benar mau mikirin ini dulu sebelum bikin, ya kita akan sampai pada hasil yang sama. Ya, contohnya ini film anak-anak ini sudah dibahas di kamus-kamus besar. Gitu. Jadi apa namanya? Ada elemen pengalaman betul, tetapi tadi sebenarnya ada hal yang juga bisa dipelajari dengan cepat, gitu ya. Yang kalau kita disiplin mempelajarinya atau serius sungguh-sungguh, ya kita bisa bikin karya yang sama sebenarnya. Ya semen sama ya. Jadi dua dunia yang disatukan oleh satu film kira-kira gitu ya, yang menceritakan. Jadi tentu distribusinya ketika itu saya titik beratkan di para petani yang bisa menonton perjuangan petani lain gitu, supaya mereka tidak menjadi korban, atau mereka bisa mereplikasi atau bisa mencontoh metode-metode perjuangan para petani supaya mereka punya kemampuan untuk membela diri ketika mereka punya masalah yang sama gitu. Tapi karena filmnya juga bicara tentang investasi semen dari Jerman misalnya, maka kemudian para pemegang saham atau komunitas di Jerman, komunitas pensiunan gitu ya, merasa kayak berdosa gitu. Saya menikmati pensiun dan dana pensiun yang diputar oleh perusahaan semen di Indonesia. Sehingga kemudian mereka juga bikin screening gitu ya di beberapa kota gitu ya. Pemandangan yang sebenarnya kontras, yang ini lagi-lagi bonus gitu ya. Karena saya berpikir untuk bikin film untuk mereka. Jadi gimana caranya nggak punya layar pun kertas HVS bisa jadi layar. Dan apa namanya, maka kemudian di editingnya juga gambarnya harus dibikin terang-terang, harus vibrant gitu ya, saturationnya harus tinggi gitu ya, exposure-nya harus tinggi supaya kalau infocus pun jelek pun gitu, atau di siang bolong diputar gitu kan, bukan di tempat yang tertutup seperti ini, orang masih bisa melihat gitu kira-kira. Karena keterbatasan tadi ya, keterbatasan di lapangan itu kan rakyat nonton ya begini, rakyat nonton gitu, bukan yang begini gitu. Jadi kalau sudah bisa diterima di sini, ya ini bonus dan beyond expectation ya ketika kita bikin bola saljunya, efek spiralnya juga terjadi gitu ketika film ini juga diputar lagi-lagi di komunitas di Jerman yang memang kesadaran lingkungannya lebih tinggi. Ya
sampai kemudian mewujud aksi di Jakarta, direplikasi juga di Jerman gitu ya, dan diliput oleh media internasional seperti Der Spiegel. Jadi lagi-lagi ya tadi ini sudah beyond kita, ini sudah efek bola salju yang ditimbulkan juga oleh banyak pihak, kontribusi banyak pihak, kontribusi banyak jaringan dari mulut ke mulut, karena kita memang membangun jaringan distribusi atau mikirin